Oke, halo, selamat datang di channel Daerah di channel yang membahas teknologi yang kalian gunakan setiap hari. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kelanjutan dari part kemarin, yang part pertama, yaitu gimana caranya kita menghubungkan modem BL400 dan STB gitu. Sekarang gue jelasin dulu, modem yang gue pakai ini adalah modem modelnya BL400. Ini modem adalah bekas provider internet pada zaman dulu yang sekarang udah pilot, yaitu Bolt. Nah, kalau misalnya kalian pernah berlangganan Bolt pada masanya gitu, sekarang belum pernah kalian apa-apakan itu modem, kalian tuh nggak bisa pakai sembarang kartu nyolok ke situ gitu. Kita harus unlock dulu supaya Bolt itu bisa menggunakan jaringan dari provider lain. Akan tapi Bolt BL400 ini Bolt BL400 ini frekuensinya hanya berjalan di sekitar 2300 MHz. Iya, jadi hanya berjalan di frekuensi B40. Artinya yang bisa kita gunakan hanya 3 kartu saja. Yang pertama adalah Telkomsel, Smartfren, dan Bayu. Iya, cuman itu aja. Karena yang punya frekuensi 2300 MHz itu cuman mereka. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya kita menggunakan kartu operator lain, kita paksakan masuk, bisa nggak sih? Nggak bisa. Karena itu, karena memang gue cuma menggunakan kartu Telkomsel, jadi ya tidak masalah. Apalagi kalau misalnya BL400 itu kan modem outdoor kan, jadi dia punya daya tangkap yang lebih tinggi untuk sinyalnya gitu. Nanti gue liatin daya tangkapnya BL400 itu berapa sih, pasti bagus sekali pokoknya. Tapi untuk jaringan telekomunikasi ini ya, GSM gitu, jangan dibandingin sama wireless WiFi, jangan dibandingin sama apalagi sama fiber optik gitu kan, redamannya jangan. Nah, gitu aja yang perlu gue jelasin. Sekarang gue jelasin step pertama. Kalau misalnya kalian belum punya modem ini, kalian bisa beli di Shopee atau di marketplace lain. Kebanyakan modem-modem yang dijual sama seller itu sudah unlock, dan ada beberapa juga yang belum unlock. Tapi karena harganya nggak beda jauh, beda 10.000 gitu kan, ya mending dia udah di unlock aja gitu kan, daripada kalian harus nonton video ini terus belajar lagi kan. Kecuali kalau misalnya kalian pengen bisa gitu kan, kalian nonton video ini, ya nggak? Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ribet, gua saranin beli aja yang udah jadi, beli aja yang sudah unlock, karena harganya nggak beda jauh. Harganya sekitar 150 sampai 250 ribu lah. Kalau misalnya kalian pernah langganan Bolt pada zaman dulu, nah ini kan belum diupdate tuh, atau belum di unlock tuh. Nah, nanti kita jelasin gimana caranya kalau misalnya kalian punya BL400 yang belum unlock, biar bisa pakai kartu yang tadi gue sebutin. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, sekarang kita udah di PC. Sekarang kita buka aja IP address dari Bolt BL400-nya. IP address defaultnya itu berada di 192.168.1 dan 1. Nah, ini di sini punya gua dulu sebenarnya udah di unlock ya. Udah ada Telkomsel ini. Kalau misalnya belum unlock itu gambar SIM card ini warnanya merah dan ini no service, jadi sinyalnya nggak ada, dan data transfer upload download juga tidak ada. Nah, di sini kita bisa pakai admin biasa, admin. Kita buka di software.
Nah, kemudian di sini ada software upgrade. Nah, kalau misalnya software yang sudah di unlock menjadi bisa menggunakan operator lain, itu adalah software yang ini, yang 01, 01, 02, 147. Kalau versi di bawahnya itu masih punyanya Bolt, jadi hanya bisa menggunakan operator Bolt. Nah, karena operator Bolt ini udah nggak beroperasi, jadi kita bisa mengupgrade-nya ke firmware 01, 01, 02, 147. Kita browse, buka, klik ini, open, kemudian upgrade. Karena udah gua upgrade, jadi ini nggak usah lagi gua upgrade, biar internet gua nggak mati gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kita di LAN setting. Nah, LAN settingnya secara default itu 192.168.1.1. Nah, di sini kalian bisa robah sesuka kalian, bebas mau robah berapa aja. Tapi saran gua biarin aja seperti bawaannya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di bagian status. Di sini kita bisa lihat BL400 ini menggunakan sistemnya TDD atau Time Division Duplex. Artinya antara download dan upload itu menggunakan frekuensi yang sama. Bisa lihat nih. Downloadnya dan kemudian ini uploadnya. Ini frekuensinya sama. Berbeda dengan FDD yang menggunakan dua frekuensi yang berbeda. Nah, tadi udah gue bilang redaman BL400 ini sangat bagus ya untuk jaringan telekomunikasi GSM, yaitu minus 58 dBm di wilayah gua. Nilai-nilai ini bisa berubah sesuai dengan wilayah kalian ya. Nah, kalau kalian juga ingin pakai modem ini, kalian juga harus pastikan di area kalian itu ada frekuensi 2300 MHz. Nah, sekarang gua mau bandingin modem ini dengan HP gua. Nah, bisa dilihat di area yang sama, HP gua itu hanya bisa menangkap dengan kisaran minus 100 dBm. Jadi penguatan dBm itu kalau misalnya nilainya semakin besar, maka nilai dBm ini makin bagus gitu. Kalau misalnya mendekati ke 0 itu akan bagus. Nah, sebenarnya seperti itu aja sih yang kita butuhkan. Kalau misalnya ada di antara kalian yang kalau misalnya modemnya itu masih belum unlock gitu. Oke, sepertinya pembahasan tentang modem itu sampai di sini aja. Jadi sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita menginstal OS OpenWRT di STB. Nah, segitu aja video dari gua. Ini adalah part kedua dari rangkaian video gimana sih caranya kita membuat WiFi menggunakan injection SSH. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih. Nama gua Yudi and I will see you next time. Bye.